Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengalihan harta orang tua kepada anak-anaknya ada 3 caranya. Yang pertama dalam bentuk hibah, yang kedua dalam bentuk wasiat, dan yang ketiga dalam bentuk warisan. Yang saya ingin pertanyakan dari sisi bentuk warisannya. Nah, dalam hal ini ada 3 pertanyaan saya, Ustaz. Yang pertama, tentang warisan ini, pembagian dari orang tua kepada anak-anaknya, ada yang mengatakan 2/3 bagian untuk anak laki-laki, 1/3 bagian untuk anak perempuan. Baik. Ada juga yang mengatakan 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Berbeda narasinya. 1 2/3, 1/3, yang 1 2 bagian, 1 bagian. Bagaimana menjelaskan perbedaan itu, Ustaz? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat An-Nisa ayat 113 jelas dikatakan pembagian warisan kepada anak-anak oleh orang tua 2/3 bagian untuk anak laki-laki, 1/3 bagian untuk anak perempuan. Pertanyaan saya dalam hal ini, apabila katakanlah keluarga itu punya anak 3 laki-laki, 3 perempuan, 2/3 untuk laki-laki, 1/3 untuk perempuan, bagaimana membagikan kepada yang 3 laki-laki dan kepada yang 3 yang perempuan? Baik. Yang ketiga, yang terakhir, pertanyaan saya, bagaimana harta warisan ini kalau dibagikan kepada anak-anak karena pendekatan demi kedamaian dan demi kesejahteraan bersama di antara anak-anaknya, sehingga mereka memutuskan kita bagi rata saja. Bagaimana hukumnya ini? Karena ini kalau dikatakan kita bagi rata saja, jelas-jelas kita mengingkari ayat Allah, terutama surat An-Nisa ayat 113 tadi. Ini 3 hal yang perlu penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, Pak, ya, di Al-Quran itu ada yang diuraikan secara terperinci, ada yang global. Kalau diuraikan secara terperinci itu artinya hampir tidak ada lagi, atau bahkan mungkin tidak ada lagi ruang untuk melakukan inovasi di dalamnya, ruang-ruang perubahan. Karena itu sejak awal sudah dirinci di Al-Quran. Beda dengan yang diuraikan global. Di antara yang dirinci di Al-Quran itu seperti perempuan yang tidak boleh dinikahi, itu terperinci sekali di Al-Quran. Ini yang tidak boleh untuk dinikahi. Nanti akan masuk ke warisan, Pak, ya. Di Al-Quran itu disebutkan siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi, itu di surah An-Nisa ayat 23. Karena tidak akan pernah berubah itu. Ini saja yang tidak boleh dinikahi. Di luar itu berarti boleh semua dinikahi. Jadi yang tidak boleh ya yang disebut di An-Nisa ayat 23. Terus yang kedua yang rinci di Al-Quran itu pembagian warisan. Itu semua terperinci bagiannya berapa. Ada di Al-Quran, ada sebagian di hadis. Di surah An-Nisa mulai dari ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-14 itu menjelaskan tentang warisan, Pak. Ayat 7 sampai ayat yang ke-14 itu dijelaskan tentang warisan. Nah, khusus untuk bagian anak itu di ayat 11. Perbedaan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan itu di ayat 11. Di situ disebutkan yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian. Mewasiatkan di sini maksudnya mewajibkan. Allah mewajibkan kepada kalian fi auladikum, dalam hal anak-anakmu. Artinya warisan untuk anak-anakmu. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Lizzakar, untuk satu anak laki-laki, mislu hadzil unsayain, bagiannya itu sama dengan 2 anak perempuan. Jadi 1 anak laki-laki bagiannya sama dengan 2 anak perempuan.
Berarti kalau satu anak perempuan, bagiannya setengah dari satu anak laki-laki. Dan itu tidak pernah berubah, selamanya begitu, Pak. Jadi satu anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Nah, terus di An-Nisa ayat 11. Saya mohon maaf, Pak. Tadi yang kedua disebut saya lihat 113 itu enggak bicara warisan. Mungkin 13 ya. Itu makanya saya lihat. Karena yang bicara warisan itu 7 sampai 14 ya. Di ayat berapa, Pak? Mungkin bukan 13 juga, Pak ya. Kalau 13 tilka hududullah. Itulah batasan-batasannya Allah. Mungkin bisa dicek lagi, Pak ya, karena kalau ayat 13 itu, Pak, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Ya, kalau untuk bagian anak laki-laki, perbandingan anak laki-laki anak perempuan itu jelas tidak ada perubahan, bahwa anak perempuan itu bagiannya setengah dari anak laki-laki. Sehingga prakteknya seperti ini, Pak, prakteknya gampang saja itu. Tadi contoh kasusnya berapa anaknya? Anaknya tadi berapa? Anak laki-lakinya 3 orang. 3. Nah, laki 3. Caranya begini, Pak. Kalau 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan, jadi 3 anak laki-laki ini langsung dikali 2. 3 dikali 2 berarti 6. 6, Pak. Ditambah dengan 3 anak perempuan berarti 9. 9, Pak ya. Maka bagiannya anak laki-laki itu 2/9, 2/9, 2/9. 2/9. 3 dibagi 3 maksudnya. Iya. 2 bagian tadi dibagi 3 kepada anak laki-laki lagi. Nah, gini. Begini, Ustaz. Katakanlah harta 2/3 untuk anak laki-laki. Karena 3 orang anak laki-laki dibagi 3 lah antara mereka. Tidak ada 2/3, Pak, untuk anak laki-laki. Kalau tidak ada 2/3, Pak, untuk anak laki-laki. Itulah saya tanyakan tadi, ada yang mengatakan 2/3 bagian untuk anak laki-laki, 1/3 untuk anak perempuan. Ada yang mengatakan 2 bagian. Oh, itu 2/3, 1/3 kalau anaknya 2. Nah, itulah yang saya maksudkan, apa dasarnya? Nah, misalnya gini. Kalau misalnya saya punya anak 2. 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Nah, kalau anak saya 2, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, maka bagiannya anak laki-laki itu 2/3. Bagiannya anak perempuan 1/3. Jadi langsung dikali 2 itu, Pak, laki-laki. Dikali 2 berapa anak laki-laki? Langsung kali 2. Kalau saya punya anak laki-laki 1, langsung dikali 2. Berarti dia dapat 2/3. Karena ini yang perempuan 1 saja 1/3. Itu dalam prakteknya. Jadi bukan 2/3 bagian anak laki-laki ya, bukan. Hanya karena dia sendiri laki-laki dan anak juga sendiri. Nah, kalau kasus yang tadi dicerita 3 anak laki-laki, saya punya anak ini misalnya 6. 3 anak saya laki-laki, 3 anak perempuan. Ini yang laki-laki, Pak, langsung kali 2. Langsung kali 2. Jadi yang 1 ini 2 kan kalau dikali 2 ini, Pak, jadinya 6. Ditambah 3 ini 9. Berarti ini dapat 2/9, 2/9, 2/9. Nah, 2/9, 2/9, 2/9. Berarti sudah 6/9. Yang anak perempuan 1/9, 1/9, 1/9. Berarti sudah 9/9 utuh itu harta. Jadi begitu saja mudahnya. Pokoknya setiap punya anak laki-laki, punya anak perempuan, yang laki-laki langsung dikali 2. Langsung dikali 2. Nah, langsung sama yang bagian bawahnya itu, Pak. Jadi tinggal itu harta dibagi sesuai dengan berapa hasilnya, bukan berapa jumlah anak. Jadi harta jangan dibagi 6 karena 6 anak, tidak, tapi dibagi 9. Langsung dibagi 9 itu harta. Yang laki-laki 3 masing-masing dapat 2 bagian. 2 bagian dari 9 tadi. Nah, yang anak perempuan dapat 1 bagian. Jadi kalau yang disebut tadi, loh kok anak laki-laki 2/3, 1/3, hanya karena 2 anaknya. Bukan berarti bagian anak laki-laki 2/3, bukan. Cuma karena anaknya 2. Karena anaknya 2,
yang laki-laki langsung dikali 2, yang perempuan tetap 1, makanya jadi 3. Berarti 2/3, 1/3. Contoh lagi yang lain, misalnya saya Pak, saya ini kenyataannya ya, saya punya anak laki-laki 5 anak laki-laki saya, yang perempuan 1, berarti dikali berapa Pak ini? 2 kali 5 10 ditambah 1 11. Berarti ini yang perempuan dapat 1/11, yang laki-laki semua dapat 2/11, 2/11. Nanti bapak-bapak tinggal dilihat saja berapa anak Pak yang laki-laki. Laki-laki ya? 3 semua Pak. 3 laki-laki. Perempuan kosong. Oh, berarti tidak usah dibagi Pak. Kalau tidak ada perempuan dia dapat sisa semua, dan laki-laki dapat sisa. Sekarang yang terakhir. Kalau pendekatan ingin damai. Oke. Boleh tapi tidak boleh kalau anaknya sendiri yang melepaskan haknya. Tidak boleh kalau orang tua yang, kalau dia sendiri lepaskan haknya. Misalnya saya sebagai anak laki-laki nih, saya punya saudara perempuan 2 Pak, saudara perempuan saya 2. Saya katakan, jangan saya dapat warisan deh, atau biar sama saja semua. Itu saya lepaskan hakku, tidak apa-apa. Tanasul anil haq. Yang tidak boleh kalau anak perempuan yang meminta, sekali kasih sama misalnya, tidak boleh, karena dia mau meminta lebih. Tapi kalau orang melepaskan haknya, itu malah bagus. Jadi saya sendiri misalnya mengatakan, biar sama deh, artinya saya yang lepaskan hak saya. Atau malah saya katakan, jangan misalnya deh, saya juga sudah ada pekerjaanku, sudah dibiayai juga sekolah tinggi-tinggi. Nah ini saudara saya kasihan, sekolahnya ndak tinggi, belum juga ada pekerjaannya, biar dia saja ambil harta warisan. Itu bagus, namanya melepaskan diri dari hak. Itu boleh. Saya masih lanjutkan Ustaz. Silakan. Saya punya pemikiran begini. Itu kan perintah Al-Quran, perintah Allah, ayat Allah, yang harus kita terima dulu, baru kita tidak lanjuti. Kalau kita langsung bertindak, bagi rata saja, itu menurut saya mendukai ayat Allah. Baik. Oleh karena itu menurut saya, ini saya terangkan sama keluarga saya. Saya punya anak 1 orang laki-laki, 3 perempuan. Saya sudah persiapkan seperti itu. Jadi saya akan kepada mereka di antara anak saya laki-laki berkata, jangan bisa ayah, adik-adik saja. Itu bagus itu. Tapi saya bilang begini, jangan begitu nak. Kau terima dulu yang ayah berikan sesuai dengan perintah Allah. Dia lepaskan. Setelah kau terima, baru kau sedekahkan kepada adik-adik. Itu yang saya pakai, Ustaz. Jadi saya tidak langsung jangan saya begini itu. Menurut tema saya menentang Allah namanya. Tapi terimalah dulu itu. Setelah kita terima, kita sedekahkan kepada adik-adik demi kedamaian dan kesejahteraan bersama. Itu prinsipnya. Baik, itulah yang saya maksud Pak. Dia tanazul anil haq, dia lepaskan haknya. Tidak harus diambil dulu Pak. Artinya dia sudah terima, cuma dia tidak terima barangnya, tidak ambil barangnya. Jadi yang dimaksud menerima itu tidak harus saya ambil ini hartanya baru saya kasih. Dia sudah katakan, ya saya terima tapi sudah kasih misalnya sama saudara. Itu bisa juga menerima secara potensi. Tapi sebetulnya begini Pak, yang namanya warisan itu kan tadi sudah bagus itu pengantarnya. Kalau hibah itu dikasih waktu orang tua masih hidup, dikasih. Kalau ini tidak ada persentasenya berapa. Yang penting anak tidak merasa tidak adil saja. Itu namanya hibah. Mau dikasih sama anak laki-laki, anak perempuan sama dikasih, tidak ada masalah. Itu hibah. Orang tua masih hidup. Nah kalau wasiat itu tidak boleh untuk anak. Wasiat itu hanya boleh untuk yang tidak terima warisan. Itu namanya wasiat. La wasiyata li waris. Tidak ada wasiat bagi yang sudah punya hak waris. Karena untuk warisan sudah ada bagiannya sendiri. Jadi wasiat itu sebetulnya jalan keluar yang agama berikan bagi orang yang kita pandang saya mau sekali kasih ini, tapi dia tidak termasuk ahli waris. Misalnya ada anak saya pelihara, dari kecil saya pelihara itu anak. Terus setelah besar, ini contoh saja Pak ya. Ini anak kandung saya, tidak ada yang perhatikan, saya sibuk semua dengan urusannya, keluarganya apa jauh-jauh. Nah ini anak yang saya pelihara, dia yang rawat saya, setelah saya tua dia yang rawat Pak.
Cuma bagaimanapun baiknya itu anak, tidak ada hak warisnya. Karena bukan anak saya, anak-anak dia asuh saja, ada dipelihara, Pak. Maka agama memberikan saluran melalui wasiat. Jadi wasiat itu ditentukan waktu masih hidup, tapi kepemilikannya pindah setelah meninggal. Cuma sudah ditentukan waktu masih hidup. Jadi saya sudah tentukan, kalau saya nanti meninggal, rumah saya yang ini saya kasih kepada anak asuh saya ini. Nah, jadi saya sudah tentukan, Pak. Tapi waktu selama saya hidup belum pindah-pindah itu kepemilikan rumah. Nanti pindah setelah saya meninggal. Atau siapa tahu ada teman akrab kita, Pak, teman akrab. Banyak sekali jasanya dalam hidup. Bagaimanapun besarnya jasanya, tidak ada hak warisnya. Karena cuma teman. Tapi kita ingin memberi dia harta. Nah, cuma kita juga menjaga-jaga, jangan dulu kalau masih hidup, Pak. Nanti meninggal deh baru saya pindahkan itu harta. Terus kita tulis wasiat, kalau saya nanti meninggal, mobilku kasihkan ke teman saya ini. Itu namanya wasiat. Cuma agama memberi ketentuan, ada batas maksimal. Batas maksimalnya wasiat 1/3. Jangan sampai juga semua harta diwasiatkan untuk orang lain. Kasihan ahli waris. Nah, ada Abdurrahman ibnu Auf datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini hartaku mau kuwasiatkan semua. Tapi tidak boleh, kasihan anakmu. Kalau begitu ya Rasulullah, setengahnya mau saja. Tidak boleh, kasihan anakmu. Kalau begitu Rasulullah 1/3 saja. Kata Nabi, as-sulus was-sulusu kasir. Ya bolehlah kalau 1/3, tapi 1/3 itu saja sebetulnya sudah banyak sekali. Nah, itu batas maksimalnya. Kalau warisan, Pak, itu kita tidak usah tentukan sebetulnya, karena sudah ada bagiannya Allah yang tentukan. Biar kita tidak tentukan, sudah ada bagiannya. Nah, prinsipnya dalam agama itu harta miliknya Allah. Nah, ketika seseorang meninggal, misalnya saya meninggal, harta itu kembali ke Allah. Maka Allah yang kemudian mengatur kepada siapa akan diberi. Cuma orang tua bisa dia kalkulasi untuk memudahkan nanti, supaya tidak terjadi perselisihan. Daripada saya nanti misalnya saya meninggal, berselisih anakku, ku catatkan memang ini sekian banyak hartaku ini. Kalau menurut aturan agama sekian yang kalian dapatkan, boleh. Tapi sebetulnya yang namanya warisan nanti baru akan pindah setelah yang bersangkutan itu meninggalkan dunia ini. Tidak apa-apa, Pak, kita kalkulasi memang harta yang dimiliki. Nah, pembagiannya itu sekian-sekian berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Kalau anak terima, kemudian setelah itu dia lepaskan haknya, itu boleh. Ya, malah itu sesuatu yang terpuji di dalam agama, melepaskan hak. Yang tidak boleh kalau bukan harta, kemudian kita mendesak-desak. Nah, kalau anak perempuan yang mendesak-desak, Pak, jangan dibeda-bedakan. Nah, sama-sama ke anak ini, biar sama saja. Itu tidak boleh, karena dia menuntut yang bukan haknya. Tapi kalau orang yang sudah punya hak, dia lepaskan sendiri haknya, itu sesuatu yang terpuji di dalam agama. Barangkali itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Adi? Ya, baik. Mungkin demikian, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma faqihna fiddin wa alimna tawil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna tawil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.